Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dan juga adik-adikku, anak-anak muda di rumah dimanapun engkau berada. Khusus buat jemaat Abba Love Depok, saya bangga dengan pengorbanan saudara selama pandemi ini, saling menolong satu sama lain, saling memberkati satu sama lain, saling berbagi hidup dalam komunitas sel. Itulah kehendak Tuhan ketika ada tekanan datang, goncangan datang sebagai gereja Tuhan. Kita bersama-sama dengan saudara seiman tidak meninggalkan perhimpunan maupun komunitas di mana kita berada. Dan saya dorong saudara tetap setia di dalam komsel-komsel. Pemimpin-pemimpin saudara ada Pak Otri, Pak Trisnadi, Pak Eril, dan yang lainnya selalu ingin melihat Bapak Ibu saudara sekalian bertumbuh dalam Tuhan. Dan saya dapat kabar yang luar biasa juga, ada baptisan ya dalam minggu-minggu yang lalu. Ada 2 orang yang dibaptis di RKT, wow, luar biasa. Terus lakukan pekerjaan Tuhan karena lewat goncangan atau pandemi atau kesulitan ekonomi, tuayan selalu ada di sekitar kita. Yesus berkata, tuayan banyak tapi pekerja sedikit, dan saudaralah orang-orang yang menjadi pekerja tuayan itu. Amin. Dan hari ini mengawali khotbah yang saya sampaikan kepada saudara minggu lalu di Abba Love Serpong. Saya ingin saudara mendengar dengan baik-baik. Temanya adalah bagaimana saudara dan saya bertumbuh dewasa dalam Kristus Yesus. Karena hanya orang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu tandanya dia normal ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu normal di dalam Kristus Yesus ketika sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu menyertai kita ketika kita melakukan semua firman-Nya. Mari kita saksikan khotbah tentang dewasa dalam Kristus Yesus. Tuhan berkati. Nah, hari ini kita akan memasuki sebuah topik tema yang sebenarnya tidak baru, tetapi ini kami perlu sampaikan kepada saudara supaya sudah mengalami sebuah pertumbuhan rohani yang sehat, yaitu menjadi dewasa di dalam Kristus. Menjadi dewasa di dalam Kristus sangat penting. Sulit sekali hal-hal yang besar dipercayakan kepada anak kecil. Karena anak kecil tidak mampu melakukan perkara-perkara yang datang dari Tuhan, yang sifatnya membutuhkan tanggung jawab. Dan oleh sebab itu Tuhan mau mempercayakan saudara banyak pekerjaannya, hal-hal yang luar biasa. Tapi Tuhan mau saudara mengalami sebuah pertumbuhan menjadi dewasa dalam Kristus. Kita tahu bahwa proses seseorang menjadi dewasa membutuhkan waktu. Itu ada sebuah perjalanan. Tidak bisa dikarbit, tidak bisa dipaksa. Makanya saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita itu bergerak dari anugerah kepada anugerah. Kasih karunia kepada kasih karunia. Dari iman kepada iman. Nah, saya percaya ada anugerah yang Tuhan berikan supaya saudara bisa dewasa di dalam Kristus Yesus. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Paulus berkata di dalam suratnya kepada Korintus di pasal 13 ayat 11, mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan apa? Sifat kanak-kanak itu. Saudara, Paulus di dalam 1 Korintus 13 dia berbicara tentang kasih, tentang iman, dan tentang pengharapan saudara. Tapi di dalam suratnya dia menyelipkan sesuatu yang sifatnya sangat penting. Hanya orang dewasa yang bisa mempraktekkan kasih, iman, dan pengharapan. Di sini dia berkata bahwa ketika aku, dia tidak berkata ketika kami, dia berbicara tentang dirinya. Ketika aku kanak-kanak, apa yang terjadi? Ada 3 hal yang terjadi. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak, perkataannya. Yang kedua, aku apa? Merasa, perasaannya seperti kanak-kanak. Yang ketiga, aku berpikir, pikirannya seperti kanak-kanak. Tetapi sekarang, itu dulu. Sekarang sesudah aku menjadi apa? Dewasa. Apa yang harus lakukan? Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebelum saya melangkah lebih jauh untuk menjelaskan ayat ini, saya ingin saudara melihat tentang peran kita sebagai orang tua.
Ketika sudah mengerti bagaimana seorang tua yang melahirkan anak di rumahnya, dari bayi menjadi dewasa, ada sebuah proses yang orang tua harus lakukan. Bayi atau anak kecil tidak bisa bertumbuh dengan sendirinya, betul? Berapa banyak sudah yang punya anak? Punya anak, saudara? Nah, Alkitab berkata bahwa peran orang tua di dalam Ulangan 6 ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Siapa yang berbicara di sana? Itulah Musa. Musa berkata kepada bangsa Israel, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Siapa yang harus perhatikan dulu? Engkau. Siapakah engkau? Orang tua. Nah, pertanyaan perintahnya apa? Ayat 5, Ulangan 6 ayat 5, kalau sudah punya Alkitab sudah bisa buka, perintahnya itu adalah perintah yang dikutip oleh Yesus juga di dalam perjanjian baru. Kasihilah apa? Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu dan dengan apa? Segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Itu ada sebuah perintah, itu ada sebuah hukum. Dan peran ayah dan ibu adalah apa? Haruslah engkau apa? Mengajarkannya. Berapa kali? Berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Mengapa perlu berulang-ulang? Karena masih kanak-kanak. Dan apa? Dan membicarakannya. Kapan? Bukan hanya mengajar, tapi dibicarakan. Internalisasi. Ada informalnya. Apabila engkau duduk di mana? Rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan dan seterusnya. Minggu lalu saya sama istri berbicara di dalam sebuah seminar mendidik anak bagaimana rumah menjadi learning center. Mengapa panitia meminta kami berbicara soal itu? Karena sekarang banyak anak belajar dari mana? Dari rumah. Orang tua sebagian bekerja di rumah. Jadi banyak waktu terjadi di rumah. Nah, ketika seorang tua, seorang ayah atau seorang ibu tidak mengerti perannya adalah memperkenalkan Tuhan kepada anaknya lewat Ulangan 6 ayat 6. Bagaimana anak bisa mengasihi Tuhan kalau dia nggak kenal? Nah, itulah saya dorong saudara untuk melihat ini ada sebuah kesempatan. Jangan berpikir ketika anak masih di rumah itu merepotkan. Kapan sekolah buka? Membuat kita terlepas dari beban. Dengar baik-baik. Segala sesuatu ada maksud Tuhan. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Bilang dalam keluargamu atau di rumah. Kalau ada orang di sampingmu, katakan. Segala sesuatu ada maksud Tuhan. 1, 2, 3. Segala sesuatu ada maksud Tuhan. Nah, maksud Tuhan adalah saudara dan saya menggenapi kata duduk di rumah. Duduk di rumah. Bukan kata orang kek. Mokong coa, tidak ada kerjaan apa-apa. Tapi duduk di rumah, ada bersama rumah. Sebagai orang tua, saudara harus apa? Membawa anakmu kenal Tuhan. Karena tanpa dia kenal Tuhan, dia tidak bisa mengasihi. Tapi ada hal yang kedua. Kita punya anak, persoalan anak, salah satu yang terbesar adalah dia masih egois. Dia masih mementingkan dirinya sendiri. Dia mau apa yang dia inginkan segera terjadi. Jadi anak-anak, kanak-kanak yang perlu kita perhatikan kebutuhannya bukan makan. Kebutuhannya bukan pendidikan saja. Kebutuhan yang terbesar sebenarnya adalah dia mengalami sebuah perubahan karakter. Dari kekanak-kanakan menjadi orang yang lebih dewasa. Banyak orang tua sekedar apa? Ingin persoalan rumah tangganya selesai. Ingin misalnya anaknya, ayo kamu bereskan mainan. Ya, nggak mau, ayo bereskan mainan. Mengapa disuruh bereskan mainan? Bukan menyelesaikan kerapian, tetapi mengajar sebuah karakter kedewasaan, yaitu apa? Tanggung jawab. Jadi saya dorong Bapak Ibu sekalian, banyak masalah di rumah. Jangan sekedar selesaikan persoalan masalah. Anak kurang taat, anak main game. Tetapi ada proses mereka satu titik. Mereka bisa mandiri, bertanggung jawab. Bukan hanya takut sama kita sebagai orang tua. Tetapi dia takut akan Tuhan.
Itulah proses pembentukan karakter. Itulah yang paling sulit yang orang tua harus perhatikan. Efesus 6 ayat 4 berkata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi fungsi orang tua adalah mendewasakan anak. Katakan, mendewasakan anak. Jadi kita mulai mengerti bahwa ketika Paulus menjelaskan tentang 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, berarti dia belum dewasa, betul? Dia memakai sebuah kata nepios. Apa itu nepios? Nepios adalah menggambarkan seorang anak yang belum bisa bicara, bayi, kanak-kanak, ya toh? Nah, di dalam Matius 21 ayat 16, lalu mereka berkata kepada Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut siapa? Bayi, nepios. Dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Saudara, hari ini kita akan berbicara pertumbuhan rohani untuk melihat ada istilah-istilah anak di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Seringkali istilah anak itu di dalam bahasa Indonesia pikiran kita adalah sekedar anak kecil atau anak remaja atau anak muda. Ternyata di dalam bahasa Yunaninya ada 4 kata sampai 5 kata. Hari ini saya memperkenalkan 4 kata saja. Kata pertama tentang anak adalah nepios. Kata kedua adalah paidion. Kata ketiga adalah teknon. Kata keempat adalah huios. Nah, mengapa kata-kata ini penting? Karena kita melihat Rasul Paulus mengambil kata-kata ini untuk dibuat sebuah makna rohani. Contoh, 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku bicaranya kanak-kanak. Sudah tahu bicara seperti kanak-kanak seperti apa? Bicaranya sembarangan. Bicaranya bisa marah-marah. Bicaranya tidak ada kebenaran. Bicaranya melukai orang. Itulah kanak-kanak. Ketika aku kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Apa arti merasa seperti kanak-kanak? Saudara merasa seperti kanak-kanak bisa berbicara tentang hal apa? Wah, perasaan saya senang hari ini tergantung situasi. Itu perasaan kanak-kanak. Pikiran kanak-kanak, apa itu? Segala sesuatu selalu buat aku. Nah, menjadi kanak-kanak bukanlah rencana Allah. Menjadi anak-anak bukanlah kehendak Allah. Makanya Paulus berkata, kita harus menjadi dewasa dengan cara meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nanti saya berbicara lebih jauh lagi soal itu. Yang kedua, paidion. Nepios, paidion. Kata paidion sendiri banyak tertulis di dalam Alkitab. Sudah baca Lukas 2 ayat 17 ketika gembala itu datang untuk melihat anak itu. Berarti itu bayi Yesus. Alkitab memakai kata paidion. 1 Yohanes 2:14 ketika Tuhan Yesus bangkit berjumpa dengan murid-muridnya kembali kepada pekerjaan lamanya. Yaitu jadi nelayan kembali. Padahal Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka kira dia masih mati. Ya toh? Mereka kembali kepada pekerjaan semula. Tapi di dalam Yohanes 21 ayat 5 kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, paidion, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ya, bisa ditafsirkan bahwa mengapa Yesus masih memanggil mereka paidion? Kemungkinan mungkin masih belum dewasa. Ya. Jadi saudara, ketika 1 Yohanes 2 ayat 14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak paidion, karena kamu mengenal Bapa. Jadi kebutuhan anak terbesar adalah mengenal Bapa, paidion. Yang ketiga, teknon. Nah, menarik kata teknon, kita seringkali mendengar tentang anak Allah. Ya toh? Contohnya kalau sudah lihat di layar pada ayat Yohanes 1 ayat 12, Yohanes memakai kata teknon, bukan paidion, bukan nepios. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak, teknon,
Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan Paulus dalam kitab Roma, dia menulis di dalam Roma pasal 8 ayat 16-17. Oke, sudah lihat itu? Bolehkah kita baca sama-sama? Ya, keluarkan suaramu, karena firman Tuhan kita perlu perkatakan. Sudah siap? 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Paulus memakai kata di ayat 16 pasal 8 kitab Roma, surat Roma, roh itu apa? Bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kapan? Kapan dia memakai kata teknon? Ketika kita percaya Yesus. Dan seorang teknon, ya seorang anak teknon, dia adalah ahli waris. Dan dia akan mewarisi janji-janji Allah. Tapi menarik sekali kalau dia tulis di dalam Roma 8:14. Roma 8 ayat 14, 2 ayat sebelumnya. Dia memakai kata huios, bukan teknon. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah apa? Huios, anak Allah. Muncul pertanyaannya, mengapa Paulus menggantikan kata teknon, anak Allah, menjadi huios? Pasti ada maksudnya. Dan kita mengerti ayat ini, semua orang yang lahir dari Allah belum tentu hidupnya langsung terus-menerus dipimpin oleh roh Allah. Betul nggak? Halo, betul nggak? Proses dipimpin oleh roh Allah sangat-sangat bergantung kepada proses pengenalan akan Allah. Proses dipimpin oleh roh Allah sangat-sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dan firman Tuhan. Kadang ada orang yang mau dipimpin oleh roh Allah, kadang dia dipimpin oleh kedagingannya. Jadi kita mulai mengerti huios berbicara tentang anak, tapi sudah dewasa. Ketika Yesus dibaptis, usianya 30 tahun. Matius 3:17. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah apa? Anakku, huios, bukan teknon di situ. Huios bicara tentang kedewasaan, seorang anak yang sudah dewasa. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dalam pandemi 3 bulan ini, apakah saudara mengalami kemajuan rohani atau tidak? Kemajuan rohani selalu diukur oleh sebuah pertumbuhan rohani. Saya dalam beberapa minggu lalu sedang belajar menanam tanaman hidroponik. Dari benih yang kecil, benih bayam, saya taruh di media dan dikasih air. Dan setiap hari saya menunggu kapan muncul tunas. Beberapa hari kemudian muncul tunas. Saya senang sekali. Tapi ketika muncul tunas, persoalannya adalah saya lupa taruh di kena matahari. Ya toh? Lupa saudara, karena saya tahu teorinya begini. Teorinya adalah tunas akan cepat tumbuh kalau ada di ruangan gelap. Jadi saya taruh di ruangan gelap. Dia tunas, wah dia tumbuhnya dengan cepat, langsung sekitar 3 cm. Ya toh? Dan kemudian saya taruh di bawah cahaya matahari yang remang-remang lah, nggak terik. Ternyata apa yang terjadi? Karena dia cepat bertumbuh, batang yang kecil itu nggak tahan. Sekarang lagi meliuk saudara, ya, lagi rebah dengan beberapa daun kecilnya. Jadi saudara, saya senang melihat benih bayam saya bertumbuh, tapi ada proses yang salah. Terlalu cepat sehingga sekarang saya harus membetulkannya kembali. Tapi ketika dia bertumbuh, saya sangat-sangat bersuka cita. Saudara tahu, Tuhan sangat-sangat bersuka cita. Lihat saudara, bertumbuh, mengalami kemajuan rohani. Amin saudara. Berapa banyak saudara yang mau dewasa? Seringkali kita selalu tanya, ya, bisnismu bagaimana? Maju enggak? Ya toh? Ya.
Selalu kita bicara kemajuan. Pertanyaannya adalah bagaimana hari-hari ini rohanimu mengalami kemajuan atau tidak. Nah, saya menjelaskan tentang nepios, ya toh, paidion, tentang teknon dan huios. Tujuannya bukan hari ini kita belajar bahasa Yunani, tetapi kita mulai lihat sebuah kedalaman di Alkitab. Rasul-rasul memakai istilah-istilah itu. Tujuannya hanya satu, meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Saudara, saya ingat saya punya sifat kekanak-kanakan tahun 2000 sampai 2003. Ya, lebih tepatnya puncaknya di 2002 dan 2003. Waktu itu saya adalah salah satu gembala bersama teman-teman yang lain di sebuah area Abba Love Line. Dan ketika itu saya punya gairah untuk memajukan orang-orang di bawah saya yang belum menikah. Ya, rekan ingin juga memajukan keluarga di mana dia pimpin. Kita bagi tugas. Tapi dalam proses inilah kami sempat berselisih pendapat. Kami sempat beda pandangan. Saya lakukan apa yang saya mau tanpa saya komunikasikan ke dia. Akhirnya terjadi dia merasa saya tidak melibatkan dia. Saya ngotot dengan pandangan saya. Dan apa yang terjadi? Terjadilah sebuah hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Yaitu akhirnya saya mundur. Nah, kalau sudah tanya saya lihat kira-kira tahun 2003. Saya melihat sekarang tahun berapa? 2020. 17 tahun lalu sebenarnya saya masih kanak-kanak. Respon saya masih kanak-kanak. Bicara saya masih membawa emosi. Ya toh, perasaan saya masih dikuasai aku yang paling benar. Pikiran saya dikuasai kan tujuannya baik. Nah, saya cerita ini tujuannya janganlah mengulangi kesalahan saya. Janganlah kita melihat hari ini sepertinya kita sudah sempurna dalam pemikiran dan pengetahuan kita dan juga keyakinan kita. Kadang respon kita adalah respon kanak-kanak. Sudah mau berubah? Berapa banyak sudah mau berubah? Amin saudara. Saya mau berubah. Dan perubahan ini terus akan kita lakukan sampai Yesus datang kedua kalinya. Makanya Paulus berbicara terhadap jemaat Korintus. Dia bilang begini, kalau 1 Korintus 13 dia berkata, aku kanak-kanak. Tapi sekarang di awal surat ini dia berkata, kalian dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Dia pakai sebuah kata sarkikos. Sarkikos berasal dari sebuah kata sars. S-A-R-X itu daging. Manusia yang menuruti daging, yang belum dewasa. Kata belum dewasa adalah nepios. Dia bilang aku gak bisa berbicara kepada kamu sebagai orang rohani. Tapi engkau masih bayi, nepios, kanak-kanak. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, ya, manusia sarkikos, masih menuruti banyak keinginanmu yang bukan dari Tuhan. Sebab jika di antara kamu ada yang pertama iri hati, yang kedua perselisihan. Nah, yang ketiga tidak tertulis dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia, tetapi kalau sudah cek Alkitab King James Version, ada sebuah kata, dikostasia, itu percideraan. Jadi ada 3 hal yang terjadi di dalam jemaat di Korintus. Yaitu ada iri hati, masih kanak-kanak, berselisih satu sama lain, masih kanak-kanak, percideraan, masih kanak-kanak. Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Jadi kalau kita perhatikan bahwa Tuhan tidak mau jemaat ini hidup sebagai manusia duniawi dengan tanda-tanda kanak-kanak, nepios. Jadi kita bisa simpulkan 3 kata ini. Apa yang terjadi? Ada iri hati, ada perselisihan, ada percideraan. Kalau saudara lihat kata iri hati, perselisihan, percideraan,
Itulah kata yang sama, saya sudah cek. Kata yang sama yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20, perbuatan daging. Di dalam perbuatan daging ada perselisihan, ada iri hati, dan ada percideraan. Nah, kembali lagi kepada situasi di mana tahun 2002-2003. Tanpa saya sadari dalam hidup saya selalu ingin menunjukkan bahwa saya lebih berhasil. Tapi kalau orang lain lebih berhasil, saya akan kejar. Saya mau lebih berhasil. Sudah tanpa saya sadari adalah ada benih kekanak-kanakan dalam diri saya. Seringkali kita berkata kompetisi itu baik. Iya, memang baik. Tetapi kalau dasarnya adalah iri hati, itu akan merusak. Merusak hubungan, merusak tubuh Kristus. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan saya lebih baik. Saya mau cara saya sendiri. Nah, disitulah munculnya percideraan, divisions. Apa itu percideraan? Percideraan adalah sebuah perbedaan pandangan, perbedaan cara, perbedaan prinsip bisa-bisa yang membuat division, pengelompokan. Makanya Paulus berkata, mengapa kau masih manusia duniawi? Karena di tengah-tengah kamu ada yang menyebut dirinya kelompok Kefas atau Petrus, kelompok Paulus, dan juga kelompok Apolos. Siapakah kami ini? Kalau sudah lanjutkan lebih jauh 1 Korintus 3 ayat-ayat selanjutnya. Dia berkata, kami hanyalah hamba. Kami ini bagian kami menabur, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi saudara, apa yang terjadi di dalam hubunganmu dalam suami istri? Apakah ada iri hati atau tidak? Hubunganmu dalam rumah tanggamu ada perselisihan atau tidak? Ada percideraan atau tidak? Atau hubunganmu dalam komsel? Apakah 3 hal ini juga ada? Kalau ada, mari kita tinggalkan. Amin, saudara. Atau di dalam dunia bisnis sekalipun. Segala sesuatu yang dasarnya bukan dari Tuhan, apa yang dia bangun pasti runtuh. Tidak bisa bertahan. Goncangan akan datang kepada hidup orang percaya. Untuk menguji apakah dasarnya ada ketulusan, ada kemurnian. Dasarnya adalah kasih atau tidak. Seringkali kita melabel orang-orang itu dengan kanak-kanak. Tujuan pengajaran ini adalah bukanlah menilai orang lain. Bukan. Tujuan daripada pengajaran hari ini adalah biarlah kita menilai diri kita sendiri. Karena Tuhan mau setiap kita adalah huios, hidup menuruti roh. Amin, saudara. Nah, saudara sekalian, ada 2 cara. Untuk sementara waktu, saya kasih aja 2 cukup. Kita harus bertumbuh dewasa. Dari nepios ke huios, dari kanak-kanak menjadi orang yang dewasa. Yang pertama, apa yang saudara harus lakukan? Tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Singkirkan sifat kanak-kanak itu. Orang yang bicaranya masih kanak-kanak selalu penuh tuntutan. Ya. Orang yang bicaranya masih kanak-kanak selalu mau keinginannya dipenuhi. Ya. Saya pernah ke Singapura ketemu teman saya, karena mau anaknya yang masih kecil. Ya. Selalu ada 2 kata yang saya dengar di rumah itu. Anak perempuannya bilang, I want this, I want that, I want papa, I want. Habis itu papanya bilang, nggak boleh, kamu harus lakukan ini. I don't want. Jadi selalu I want dan I don't want. Saudara, inilah namanya kanak-kanak. Sudah mengerti maksud saya? Kanak-kanak selalu bicara tentang aku, ya loh. Makanya kanak-kanak nggak bisa dipercaya lebih jauh. Suatu hari juga saya punya kesempatan 2 tahun lalu bertemu dengan seorang anak muda. Dia kuliah dan dia menyelesaikan S1-nya. Dan saya memberi waktu untuk hidupnya beberapa kali saja. Dan terkesan saya, dia sudah dewasa sudah. Dia sudah dewasa. Dia bisa sharing firman, ya toh. Dia bisa pelayanan. Saya senang. Saya lihat dia sudah dewasa. Tapi suatu hari
Dia pergi keluar kota, praktek kerja saudara. Ketika dia praktek kerja, kami sempat putus hubungan, tapi ada sebuah berita yang tidak menyenangkan. Dia dalam kesendiriannya, di luar kota dia kos sendiri. Dia sempat pergi ke panti pijat. Ketika saya dengar itu, saya sempat telepon dia. Saya bilang, apakah benar kamu sempat jatuh dalam dosa? Dia bilang iya. Tapi dia nggak mau detailkan. Dan apa yang terjadi? Saya beri kesempatan dia untuk, kalau kamu mau ditolong, kamu harus ambil waktu ketemu saya. Tapi dia memilih untuk cara dia. Dan akhirnya sampai hari ini saya tidak punya kesempatan untuk menolong dia. Mengapa saya cerita ini? Saya tidak menjelekkan dia. Tujuannya adalah dulu saya kira dia dewasa. Dulu. Ternyata ketika dalam kesendiriannya ternyata apa? Masih ada apa? Kanak-kanak. Siapa di sini yang sudah menikah? Dulu dia pikir suaminya dewasa. Ternyata setelah menikah apa? Banyak anak-anaknya nih. Ya kan? Dulu suaminya pikir istrinya dewasa. Ternyata setelah menikah banyak kanak-kanaknya dulu. Jadi kanak-kanak itu suka ngambek saudara. Di sini banyak wanita yang suka ngambek. Halo? Kalau ngambek ya kanak-kanak lah. Sudah anak kecil suka ngambek. Ngambek tidak mau komsel lagi. Ngambek tidak mau doa lagi. Ngambek tidak mau ke pertemuan jemaat. Saudara ngambek. Saya percaya Tuhan tidak mau sudah ngambek. Ya, amin saudara. Jadi kita harus meninggalkan sifat apa? Kekanak-kanakan itu. Nah, saya bisa marah, saya bisa terluka, saya bisa tersinggung, saya bisa kesal, bisa kecewa, bisa. Tapi Alkitab mengajarkan sebuah prinsip. Efesus 4 ayat 26. Dikatakan jikalau kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan biarkan sampai matahari terbenam. Kalau ngambeklah sampai sore hari selesai, bereskan. Amin. Yang suka ngambek, yang suka kecewa, udah selesaikan sebelum matahari terbenam. Selesai. Jangan ditarik seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, nggak selesai-selesai. Jadi kita harus mengerti Tuhan mau saudara huyos. Yang kedua, apa yang saudara harus lakukan? Saudara, Alkitab berkata dalam Galatia 4 ayat 1 tentang nepios. Orang-orang yang belum akil balik. Saya akan bacakan buat saudara. Yang dimaksud ialah selama seseorang ahli waris atau belum belum akil balik. Dia itu ahli waris loh. Dia adalah teknon. Tapi dia belum dewasa, masih nepios. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Artinya dia tidak bisa menikmati warisannya. Dia belum dewasa. Sampai kapan? Sesungguhnya ia sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Ayat 2. Tetapi orang ini yang masih belum akil balik, nepios ini, ia berada di bawah perwalian dan pengawasan. Sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Sudah tentu pernah baca tentang perumpamaan anak yang hilang. Belum? Sudah? Betul ya? Anak yang hilang. Saya mau tanya saudara. Menurut saudara, anak bungsu ini dewasa atau kanak-kanak? Menurut saudara, dewasa atau kanak-kanak? Kita tidak pernah tahu sampai dia dipercayakan atau sampai lebih tepatnya diberikan tuntutan dia warisannya, betul? Ketika dia menerima warisannya, disitulah kejatuhannya. Dia memakai harta bendanya, Alkitab mencatat, untuk berfoya-foya dan teman-temannya. Untuk kepelacuran, kata anak sulung. Untuk menikmati apa yang dia mau. Jadi sebenarnya dia belum dewasa. Makanya Galatia 4 ayat 1 dan 2 jelas sekali bahwa orang yang belum dewasa dia harus digembalakan. Dia harus dibawa covering rohani. Makanya mengapa kita ada komsel, ada pemimpinnya ya untuk cover saudara.
untuk menolong saudara. Supaya saudara dewasa. Tujuannya adalah supaya saudara dewasa, bukan buat saudara susah. Karena Tuhan mau mempercayakan saudara perkara yang besar. Mungkin PKI saudara mengecewakan saudara. Mungkin PKI saudara melukai hati saudara. Mungkin dia tidak perhatikan saudara. Tidak apa. Saudara jangan jadi nepios, ya, ngambek. Saudara suatu hari, kalau engkau dewasa, Tuhan akan percayakan saudara jadi PKS juga. Amin. Memimpin banyak orang, tapi bicarakanlah dengan baik. Karena saya tahu, saya sendiri belum sempurna. Saya bisa mengecewakan orang-orang yang berharap kepada saya. Percaya enggak? Saya bisa mengecewakan orang yang berharap pada saya. Kalau saudara tidak percaya, tanyalah istri saya. Tanyalah anak saya. Berapa kali seorang ayah bisa memberi kecewa kepada anak-anaknya. Tetapi mereka nggak perlu hidup dalam kekecewaan. Betul? Mereka juga bertumbuh untuk menjadi huyos. Marilah dalam rumahmu, keluargamu, ciptakan suasana. Boleh gagal, boleh salah. Tetapi jangan terus-menerus salah. Jangan biarkan matahari terbenam tanpa engkau keluar daripada semua perasaan dan apapun yang ada dalam hidupmu yang menyakitkan engkau. Nah, Galatia 6 ayat 1, itulah fungsi covering ini. Itulah fungsi pembapaan rohani. Itulah fungsi pengibuan rohani. Itulah fungsi komsel. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani. Kamu yang lebih rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Bukan dengan otoriter, bukan dengan segala instruksi saja, tapi ada kesabaran. Kelemah lembutan bicara ada kesabaran. Ya, ada kasih. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jangan engkau dikecewakan juga dengan orang yang saudara bimbing itu. Saudara sekalian, inilah prinsip di mana setiap saudara dan saya bisa mengalami kemajuan rohani. Yang pertama Sudah singkirkan semua sifat kekanak-kanakan itu. Singkirkan. Ya. Yang kedua Saudara perlu ditolong oleh orang lain. Sudah perlu sabitkan dirimu kepada orang lain. Karena tidak ada orang yang bisa berdiri independen. Nggak bisa. Termasuk saya. Semua orang butuh di cover. Dan saya percaya ketika saudara tekun setia dalam dua hal nih. Hari berganti hari. Walaupun virus corona belum selesai. Yang perlu selesai adalah kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tambah hari, tambah dewasa. Amin saudara. Nah, ayat terakhir. Roma 8 ayat 18 dan 19. Bolehkah kita baca sama-sama? Roma 8, 18 sampai 19. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang nih tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, ketika saya lihat ayat ini, cek lagi kata anak di situ, bukan teknon yang Paulus pakai, tapi dia pakai huios. Artinya, sekalipun ada penderitaan zaman sekarang, tidak dapat dibandingkan dengan warisan, janji, kemuliaan yang akan diberikan kepada saudara. Tapi bukan hanya itu, ayat 19, sebab dengan sangat rindu. Siapa? Seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Artinya, ketika sudah dewasa, ketika sudah bisa menyatakan karakter Kristus dalam hidup saudara, banyak orang akan tertolong dengan pertumbuhan rohanimu. Banyak orang akan diberkati oleh kedewasaan cara engkau berbicara, cara engkau berpikir, cara engkau menyatakan kehendak Allah kepada mereka. Apakah sudah mau menjadi anak-anak Allah yang dinyatakan? Semua makhluk menanti saudara.
anak-anakmu menanti saudara, tetanggamu menanti saudara, orang-orang yang percaya juga menanti saudara, orang-orang yang nepios menanti saudara, orang-orang yang belum kenal Tuhan juga, mereka butuh pengharapan. Dan itulah kehendak Tuhan adalah saudara dan saya bisa menyatakan pengharapan dalam Kristus kepada Yesus Kristus adalah sebuah pengharapan akan sebuah kemuliaan tidak pernah sia-sia. Hari ini saya dorong saudara, dalam beberapa minggu ke depan kita akan belajar lebih banyak dan aplikasi. Mulailah aplikasi di level keluargamu, level komunitasmu. Ketika kita sama-sama lakukan nih, saya percaya Tuhan akan mempercayakan jauh-jauh lebih besar daripada yang pernah kita pikirkan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus, maka persembahan dapat diberi dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 391 301 9004 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah beberapa informasi seputar kejemaatan Gereja Abba Love Ministry Depok. Tuhan Yesus memberkati.